Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali pemirsa di channel YouTube Adil Makmur Sejahtera. Oke, langsung saja mari kita simak beberapa video tayangan berikut ini. Buzzer, halo Peang. Lu belain rakyat, lu belain siapa sih? Nih, suara rakyat yang benar. Ini adalah suara rakyat yang benar. Ini sepertinya Bapak ini ada di ladang atau ada di sawah. Jadi ini suara rakyat yang benar. Suara rakyat di bawah. Ini seorang bapak-bapak yang mungkin anaknya juga sekolah, anaknya mungkin kuliah juga ini. Coba apa komentar selanjutnya? Orang tuh mesti tahu yang real sama yang enggak. Jangan ngomong buzzer dah. Lu tuh yang buzzer. Ini dari logatnya Betawi sih, tapi ya kurang tahu juga. Biasanya kan lu gue, nah ini kan orang Betawi, logatnya pun logat Betawi ini, logat Jakarta ini. Jadi suasana di tengah sawah gitu kan, ini menggambarkan petani ini ya, menggambarkan petani ini. Jadi bapak-bapak ini ya sudah familiar ya dengan istilah buzzer ya. Ush. Asal lo tahu. Asal lu kita tahu. nih yang merasakan, yang real. Makanya sekali-sekali, iya pada turun ke sini biar. Ada temennya. Betul. Nih, terus bawah. Nyatanya begini. Buzzer. Oke. Buzzer. Palalu Peang. Ini ada judulnya ini. Aduh, ya. Ya kita hargai, kita hormati. Jadi istilahnya itu apa ya? Jadi mungkin beliau ini, bapaknya ini mewakili petani ya. Ini dari logatnya kan Jakarta ini. Mewakili petani yang ada di Jakarta. Mungkin zaman sekarang lebih enak dari yang sebelumnya. Tapi mahasiswa sekarang menginginkan pemerintahan saat ini kalau bisa diturunkan gitu loh. Ini udah menurut saya kebablasan gitu loh. Iya, mereka keluar menyuarakan demokrasi, akan tetapi di tengah jalan malah justru mereka itu menurunkan presiden dan wakil presiden. Jadi mengharap pemerintahan ini hancur. Wah, ini bahaya sekali kalau misalkan sampai ada kekosongan kekuasaan. Benar nggak pemirsa? Halo Peang. Oke, lanjut kita lihat video berikutnya. Wes meneng wae Mas, nggak usah nyocot wae. Kalau dirimu itu kontribusinya apa untuk Indonesia? Ini orang Jawa ini. Wes Mas, diam saja, tidak usah ngomong saja. Terjemahnya seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Kalau Tio itu jelas anak kuliahan, kontribusinya ada untuk Indonesia. Mas, tak kasih tahu. Ya, tak bisikin. Saya tidak ada kontribusinya lah, saya itu seorang petani loh Mas. Petani itu menanam padi menjadi beras, terus kamu makan. Berarti ya. Benar. Iya. Jadi ini beliau ini petani ya. Beliau ini salah satu petani lah ya. Nggak tahu nih Jawa mana nih. Kalau tadi logatnya kan logat, kalau tadi kan sepertinya dari Jakarta ya, logatnya Betawi ya. Ini logat Jawa ini. Logat Jawa ini pasti orang Jawa ini. Jelas ini sudah. Oke. Jadi dia ingin menyampaikan kontribusinya nih.
Kalau petani jelas ya, jadi nanam padi ya, kemudian menghasilkan padi, menghasilkan beras, dimasak, dimakan. Apalagi programnya Pak Prabowo Subianto sekarang kan swasembada beras, swasembada pangan. Jadi luar biasa ini. Jadi ya dari mereka-mereka ini memang ya, dari para petani ini, makanya ya pupuk sekarang semuanya insya Allah mungkin harganya sama dan terjangkau, lebih murah dari yang sebelumnya, bahkan mudah didapatkan. Kalau dulu kan pupuk langka, mahal lagi. Ini perbedaannya sekarang pupuk murah, terjangkau, dan tidak sampai terjadi keterlambatan yang parah gitu ya, seperti dulu tuh ya. Ngeri sekali itu. Waduh, kok bisa gitu loh ya. Ternyata sekarang itu teratasi semua masalah pupuk, petani aman. Lanjut deh. Kontribusinya petani itu nggak ada, Mas. Jawab dong. Nah terus kalau si Tio itu mentang-mentang kuliah kontribusinya ada untuk Indonesia, apa Mas? Kontribusinya nyinyir, ngomongin pemerintah, ngelek-ngelek Pak Presiden, menjatuhkan presiden, yang bilang katanya yang milih Presiden Prabowo itu orang goblok semua. Ya inilah ya, jadi gambaran masyarakat petani kita ya. Kalau misalkan mungkin mahasiswa kan kritis ya, jadi mengkritisi kebijakan-kebijakan presiden ya, dasarnya ya pastinya ada dari siapa ya, dari dosennya pasti menjelaskan ke mereka, ke adik-adik mahasiswa ini ya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut dosen itu, nggak tahu nih dosen dalam tanda kutip ya, ya pemerintah itu saat ini kebijakannya salah dan sebagainya, sehingga mahasiswa itu yang masih darahnya muda, jiwanya jiwa muda, mudah marah ya, panas, emosional, sehingga demonya kan seperti itu ya, nggak cuma sekedar bakar-bakar ban ya, akan tapi malah justru banyak sekali terjadi chaos ya, sehingga merusak fasilitas umum. Lanjut. yang goblok tuh dia loh Mas, tanpa disadari dia itu menjatuhkan nama universitasnya sendiri. Karena apa? Dia itu sekolah di UGM. Yang demon dari dulu sampai sekarang ingin menjatuhkan presiden itu hanya dari UGM biang keroknya. Contoh, kemarin mau menjatuhkan, mau menggulingkan Pak Jokowi Widodo. Jokowi Widodo. Itu dari mana? UGM. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Terus? Iya, jadi nama UGM-nya yang kena gitu ya. Jadi di mata masyarakat kecil, di bawah, di mata masyarakat sebagian besar mungkin petani ya, yang cinta sama Pak Prabowo ya, yang dikritik ya, di nyun sewu ya, digoblok-goblokan, dibodoh-bodohkan sak pemilih-pemilihnya yang mungkin sebagian besar juga petani ya, kan gitu ya. Akhirnya dibalas juga ini sama bapaknya ini gitu. Tapi yang kena siapa? Bukan cuma sekedar Tio. Bilang ijazah palsu itu siapa? Roy Suryo. Dari kampus mana? UGM. Bisa menjatuhkan nggak? Nggak bisa. Sekarang lagi disebut. Dendam lagi, mentang-mentang Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, kamu dendam lagi. Lengserkan Prabowo, Mas. Prabowo itu dipilih oleh masyarakat. Ya, melalui proses asal kamu tahu. demokrasi. Dan seperti kami ini yang memilih Pak Prabowo tanpa dibayar. Karena kami yakin Bapak Prabowo bisa membuat Indonesia ini lebih maju lagi. Nah sekarang aku tanya sama Tio, sama kamu, kontribusinya Tio yang kamu dambakan, katanya Tio itu kontribusinya udah ada untuk Indonesia karena dia udah kuliah. Apa kontribusinya? Tunjukkan Mas, pakai video. Tunjukkan. Apa kontribusinya dia yang suka menjelekkan bapak negara kita? Orang itu bapak kita, bapak presiden itu adalah bapaknya masyarakat Indonesia sama. Oke teman-teman, coba kita lanjut lihat video berikutnya ya. Ini kutipan dari video short ya. Oke ya, coba kita buka dulu. Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto
Harus saya akui, ini presiden bertangan besi. Beliau, mbaknya ini bilang bahwasanya Pak Presiden Prabowo Subianto itu adalah pemimpin yang bertangan besi, guys. Pemimpin yang bertangan besi. Coba kita lanjut aja. Tapi bukan tangan besi pada rakyatnya, bukan pula pada pembantunya. Namun presiden ini bertangan besi pada oligarki yang... Oke, jadi menurut mbaknya ini, Pak Presiden Prabowo itu adalah pemimpin yang bertangan besi. Akan tetapi bertangan besi kepada siapa? Di sini dijelaskan, disebutkan oleh mbaknya itu bertangan besi pada oligarki. Nah, coba ini apa itu oligarki? Penjelasannya kita lihat. merupakan hulu dari seluruh paradoks Indonesia. Negara yang kaya raya tapi rakyatnya dibiarkan miskin. Sampai hari ini, Prabowo Subianto adalah satu-satunya presiden Indonesia yang berani menatap langsung realita yang paling pahit, paling menakutkan, dan paling lama dihindari, yaitu bahwa Indonesia sampai ke ubun-ubun dikeruk dan dikuasai segelintir oligarki serak. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini menurut mbaknya, penyebab huru-hara, penyebab rakyat Indonesia tetap berada dalam kemiskinan, banyak yang miskin gitu ya. Kemudian negaranya tidak maju-maju, sumber daya alam yang kaya raya, akan tetapi selama ini masih belum bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sepenuhnya. Jadi dalam Pancasila, sila yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini masih belum bisa terwujud, disebabkan oleh siapa? Oleh oligarki. Lanjut deh. Yang selalu memakai tangan orang lain untuk mencuci tangannya sendiri. Dan sejak deklarasi Indonesia kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui lahirnya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Oke. Jadi ini ada deklarasi kembali, yaitu pasal 33 UUD 45 tentang kesejahteraan sosial, guys. Jadi ada apa nih dengan deklarasi ini? Jadi pemerintahan Pak Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka ini mendeklarasikan kembali pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesejahteraan sosial. Pada 20 Mei 2026, deklarasi ini menimbulkan turbulensi yang dihadapi pemerintahan semakin kencang. Ini bukan kebetulan, justru karena langkah itu mengenai sasaran. Saya yakin teman-teman pernah ya mendengarkan pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau seringkali menyampaikan ya, diantaranya adalah kebocoran dana keuangan lari keluar, sehingga menyebabkan bangsa kita, negara kita sulit untuk menjadi negara maju, bahkan akan terbelakang terus gara-gara kebocoran itu. Pemerintah akan pasti kesulitan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kebocorannya terlalu besar, sehingga salah satu langkah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu adalah memberhentikan MBG. Apa itu MBG? Ya termasuk maling berkedok gizi, salah satunya, untuk mengatasi kebocoran-kebocoran itu. Dan yang terpenting dan yang paling besar itu disebabkan oleh para oligarki, pada para elit global. Pakai bahasa elit global segala, kayak yang tahu aja nih saya. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sekali lagi yang perlu kita sadari bahwasanya selama ini bangsa kita itu telah dibodohi ya. Bangsa kita itu selama ini dibodohi oleh oligarki, bahkan bangsa-bangsa lain yang tidak lebih besar daripada bangsa kita, memaksakan kita untuk mengimpor barang
beras ngimpor, benar nggak? LPG ngimpor. Yang seharusnya apa? Beras. Tanah Indonesia, tanah air kita, bangsa kita, ini adalah mempunyai sumber daya alam yang melimpah ruah. Tanahnya sangat subur. Beras ngimpor. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Stop impor dan melakukan swasembada beras. Tercapai nggak? Ini salah satunya keberhasilan pemerintahan kita, dan masih banyak lagi. Oke, demikian mungkin untuk video pertama saya. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.